Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman semuanya. Kami dari tim 7, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Anda Suprayati MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan peserta didik, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya. Materi yang akan kami bahas yaitu perkembangan pada masa remaja akhir. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri yang terdiri dari Andrian Ramadan yang berasal dari Teknologi Pendidikan Angkatan 2021, lalu ada Jasmine Zitayoma yang berasal dari Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini Angkatan 2021, lalu ada Mafatihah Rahma yang berasal dari Teknologi Pendidikan Angkatan 2021, dan saya sendiri, Vinka Praviani, yang berasal dari Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini Angkatan 2021. Terdapat 5 poin pembahasan yang akan kami bahas, yaitu apa yang dimaksud dengan masa remaja akhir, bagaimana perkembangan fisik pada masa remaja akhir, bagaimana perkembangan kognitif pada masa remaja akhir, bagaimana perkembangan sosial pada masa remaja akhir, dan bagaimana perkembangan emosional pada masa remaja akhir. Mari kita simak bersama penjelasan berikut ini. Pengertian masa remaja akhir. Remaja dalam arti adolescence memiliki makna tumbuh ke arah kematangan. Tidak hanya kematangan fisik, akan tetapi juga kematangan sosial psikologisnya. Marcia dalam Sprinter dan Collins menyatakan remaja dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu remaja awal, remaja menengah, dan remaja akhir, yaitu usia 19 sampai 20 tahun. Masa remaja akhir merupakan masa kritis bagi pembentukan kepribadiannya sebelum memasuki usia dewasa. Penerimaan dan penghargaan dari orang-orang di sekitar yang baik akan mempengaruhi citra diri yang positif, kesehatan pribadi, rasa percaya diri, dan juga pada masa ini akan menimbulkan perilaku yang berlebih. Ciri-ciri masa remaja akhir. Masa remaja akhir biasanya ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek psikis dan juga fisik telah stabil. Kemudian yang kedua yaitu meningkatnya berpikir realistis dan memiliki sikap pandang yang sudah baik. Kemudian yang ketiga yaitu lebih matang dalam cara menghadapi masalah. Yaitu yang keempat, ketenangan emosional bertambah, lebih mampu untuk menguasai perasaan. Kemudian yang kelima, sudah terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Kemudian yang keenam yaitu lebih banyak perhatian terhadap lambang-lambang kematangan. Perkembangan fisik pada masa remaja akhir. Masa remaja dianggap mulai pada saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat mencapai usia matang secara hukum. Pada usia 17 tahun sampai 21 tahun merupakan masa remaja akhir, di mana merupakan periode yang sangat singkat. Perkembangan fisik pada remaja berbeda pada laki-laki dan juga perempuan. Anak remaja laki-laki lebih lambat matang daripada anak remaja perempuan, sehingga remaja laki-laki memiliki periode awal yang lebih singkat, sehingga sering kali remaja laki-laki nampak kurang matang dibandingkan dengan remaja perempuan. Ditinjau dari beberapa kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik individu, yaitu yang pertama ada pengaruh keluarga, yang kedua ada pengaruh gizi, kemudian yang ketiga ada gangguan emosional, yang keempat yaitu kurangnya rangsangan dari lingkungan, kemudian yang kelima yaitu adanya jenis kelamin, yang keenam itu adanya kesehatan, dan yang ketujuh yaitu pengaruh bentuk tubuh. Remaja merupakan suatu periode kehidupan di mana kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai puncaknya. Pada masa ini terjadi reorganisasi lingkaran saraf frontal lobe yang mana berfungsi dalam aktivitas kognitif tingkat tinggi. Perkembangan frontal lobe sangat berpengaruh terhadap kemampuan kognitif remaja akhir, sehingga mereka mengembangkan kemampuan penalaran baru
berupa pertimbangan moral dan kesadaran sosial yang menjadikan remaja akhir mampu membuat pertimbangan dan melakukan perdebatan. Untuk mengoptimalkan perkembangan kecerdasan dan pengetahuan di masa remaja akhir dapat dilakukan dengan mengikuti kursus atau pelatihan dan pengembangan kemampuan literasi. Masa remaja disebut sebagai masa social hunger atau kehausan sosial yang ditandai dengan adanya keinginan untuk bergaul dan diterima di lingkungan kelompok sebayanya atau peer group. Penolakan dari peer group dapat membuat frustasi dan menjadikan mereka merasa rendah diri. Sebaliknya, jika diterima, mereka akan merasa sangat bangga dan memiliki kehormatan. Hal ini menunjukkan lingkungan sosial dapat mempengaruhi perilaku remaja. Cara yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk mengoptimalkan perkembangan remaja akhir adalah 1. Berikan pendidikan agama yang lebih dari cukup. 2. Jadi pendengar yang baik. 3. Jadi contoh yang baik. 4. Buat aturan baik di dalam rumah ataupun di luar. 5. Berikan motivasi. 6. Ajarkan tanggung jawab terhadap perbuatannya. Nasional pada masa remaja akhir. Masa remaja akhir juga masa untuk menemukan identitas diri, dilakukan dengan menunjukkan perilaku berubah, orientasi atau identifikasi. Ketika remaja gagal menemukan identitas dirinya, dia akan mengalami krisis identitas atau identity confusion, sehingga mungkin akan terbentuk sistem kepribadian yang bukan menggambarkan diri yang sebenarnya. Reaksi dan ekspresi emosional yang masih labil dan belum terkendali pada masa remaja dapat berdampak pada kehidupan pribadi maupun sosialnya. Remaja yang lebih sering merasa tertekan dan berumur matang justru dia menjadi orang yang berperilaku agresif. Pertengkaran dan perkelahian seringkali terjadi akibat dari ketidakstabilan emosinya. Masa remaja merupakan masa pergolakan menghilangkan konflik, perubahan suasana hati, pikiran, perasaan, dan tindakan bergerak sesuai dengan tindak remaja. Cara mengembangkan perkembangan masa remaja yang dianggap sebagai periode badai dan tekanan, di mana bentuk emosi yang sering nampak perlu dikendalikan dengan baik adalah sebagai berikut. Identifikasi emosi yang dimiliki oleh remaja agar bisa mengetahui emosi yang baik dan yang buruk agar bisa disepakati dan dikonsultasikan oleh orang tua yang lebih mengerti diri sendiri dan remaja tersebut. 2. Menemukan cara untuk meredakan emosi. Setelah remaja sadar emosi seperti apa dia memiliki sehingga mampu membedakan mana yang baik dan buruk, remaja perlu tahu bagaimana cara untuk mengendalikan dan mengelola emosi tersebut. Terdapat beberapa cara seperti bermain sesuai hobi, cerita, dan olahraga. Yang ketiga, terus menentukan perubahan emosi yang terjadi pada diri remaja. Ini menandakan dia perlu mengambil sama kontak untuk kondisi sendiri. Ini yang dinamakan menjadinya emosional. Masa remaja akhir merupakan masa kritis bagi pembentukan kepribadiannya sebelum memasuki usia dewasa. Penerimaan dan pengajaran yang baik dari orang-orang sekitar remaja sangat mempengaruhi kesehatan pribadi, citra diri positif, dan masa percaya diri remaja akhir. Dan pada masa ini dapat terjadi perilaku yang berlebihan. Perubahan fisik jadi pada remaja terlihat pada saat pubertas, yaitu meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan sosial. Pada masa remaja terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang tidak sempurna dan kemampuan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Pada masa remaja akhir,
menunjukkan jaringan sosial yang sangat luas, meliputi jumlah orang yang semakin banyak dan jenis hubungan yang berbeda. Terima kasih banyak pada teman-teman semuanya yang telah menyimak materi kami dari awal sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi oleh tim kami. Semoga teman-teman yang sedang berada di masa remaja akhir dapat melewatinya dengan perkembangan yang optimal. Kami dari tim 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.